Nah, kita mulai tutorialnya. Kan rekamannya. Nah, kita lihat dulu nomor 1. Nomor 1 yang dibulatin dulu aja. Misalkan AN non negatif dan barisan AN monoton turun. Ini nggak boleh nih, harus lebih besar dari 0. Ya, tapi nggak apa-apa. Deret ini konvergen jika apa? Jika, halo, lupa. Ini, ingat kalau ada min 1 pangkat, ini pasti tandanya plus min atau min plus tergantung n-nya ya. Nah, jadi ini deret ganti tanda. Diketahui AN-nya monoton turun. Maka dia konvergen jika apa? Nggak ada yang jawab. Aji aja. Ya. Limit AN sama dengan 0 bukan Pak? Gitu ya. Harus yakin. Jangan ragu-ragu sama 0. Ini harusnya positif aja nih. Kalau lebih besar 0 nanti boleh bukan deret ganti tanda nanti. Bisa negatif, 0, negatif lagi gitu. Suku ini. Oke. Saya bahas dulu yang saya buat biru ya. Nanti kalau waktunya masih cukup kita balik lagi ke atas bisa. Misal F selalu mempunyai turunan ke N di A untuk setiap bilangan asli N. Jika Fx sama dengan ini, maka Cn sama dengan apa? Ini, fungsi dibikin jadi deret pangkat dalam X kurang A. Ini tak lain adalah deret Taylor kan? Cn-nya apa koefisiennya? Aji, si Aji aja rajin. Koefisien deret Taylor apa? Turunan ke N di titik A gitu ya, angka dibagi N faktorial. Ini si Clara nggak pernah bunyi lagi sekarang. Clara itu kelas ini atau kelas matematik B ya? Kelas ini rasanya. Kelas ini Pak. Nah, Clara. Oke. Galat untuk polinom Taylor dari Fx berderajat N di sekitar A, Rnx ini isinya adalah apa? Clara. Iya Pak. Apa isinya? Suku sisa Taylor? Apa? Halo? Nunggu sama saya sama-sama nunggu. Turunan F itu bukan sih Pak? Apa? Harus apa? Turunan F ke N plus 1. Di titik? C. Di titik C ya, yang belum ditentukan, dibagi N tambah 1 faktorial. Ingat, C-nya di antara, ini penting di antara X dan A ya. Penting itu. Oke. Belajar deret susah nih. Nah, ini sendiri dulu. Atau silakan kalau ada yang mau dibahas, ini dengan cepat. Tunjukkan bahwa deret ganti tanda berikut konvergen, kemudian berikan suatu batas untuk galat mutlak dari hampiran. Yang mana nih yang mau dibahas?
A, B, D, E. Ayo, Yang D. D. Saya Iya. top. Ya. Tunjukkan konvergen, kemudian berikan suatu batas galat mutlak dari hampiran jumlah deret oleh jumlah parsial 15 suku pertama. Jadi dihampiri 15 suku, galatnya berapa gitu ya. Oke, saya bawa ke sini. Deretnya ganti tanda, ini udah diciriin dengan ini. Jadi di sini saya punya deret ganti tanda dengan AN itu bukan yang plus minnya tapi yang bagian positifnya kali ln sebentar ada nyamuk nggak kena lagi ln n tambah 1. Nah, tunjukkan dia konvergen. Kita lihat bahwa pertama untuk deret ganti tanda dia konvergen. Ngujinya pertama kalau AN-nya menurun. Kalau yang ini jelas AN menurun ya. Makin besar N-nya akan makin kecil. Nah, kemudian kalau mau formal ya dibuktikan dengan turunannya negatif. Kita tinggal ngitung limit AN kan. Limit N menuju tak hingga, apa ini? 1/N tambah 1 ln N tambah 1. Kita lihat, dia hanya limit sukunya aja untuk deret ganti tanda yang sukunya menurun. Ini menuju tak hingga, ln ini menuju tak hingga, bilangan konstanta dibagi tak hingga, jadi tak hingga ya. Jadi 0, sorry. Jadi deret konvergen. Itu. Kemudian katanya kalau dihampiri dengan 15 suku pertama, tentukan batas galatnya. Jadi ini supaya saya nggak nulis ini lagi, saya sebut aja ini K gitu ya. K dihampiri dengan 15 suku pertama, S15. Nggak disuruh ngitung S15-nya. Yang disuruh ngitung galatnya. Maka galatnya itu akan lebih kecil sama dengan apa? Apa yang harus saya isikan di sini? Ayo. Integral, Pak. Enggak. Atau bukan? Deret ganti tanda mah nggak usah. Kalau deret umum ya integral dari 15 sampai tak hingga. Itu pun kalau deret positif, ini mah nggak deret positif. Kalau deret ganti tanda apa ini galatnya? Ini kan S15 itu A1 tambah A2 sampai ini plus min ya. Min A2 tambah A3 tetap sampai tambah A15. Ini sisanya ini galatnya terus gitu ya. Nah, ini akan lebih kecil dari berapa? Ih, lupa nggak dibaca. Kecil dari? AN. Jadi A berapa? 16. Gitu. Oh, udah tinggal hitung. Jadi apa? 1 per nggak termasuk ininya ya. Hanya yang AN-nya kalau digaris ganda itu yang ini. 1 per 16 tambah 1, 17 ln 17. Gitu. Galatnya nggak akan lebih dari sekian. Lanjut ya. Dah, itu satu aja ya, caranya seperti itu. Berarti ini udah saya bahas. Kasih warna dulu sama saya yang udah ini. Supaya kalau ada kuis jangan yang itu lagi gitu. Nanti kalian copy paste aja tulisan saya sendiri.
Tunjukkan bahwa deret berganti tanda berikut konvergen, kemudian tentukan banyaknya suku yang diperlukan agar galat hampiran jumlah deretnya, agar galatnya nggak lebih dari sekian. Kalau ini sama dengan di atas, cuma galatnya dibatasi sekian, berapa N-nya gitu ya. Kalau di atas kan dihampiri S15, berapa batas galatnya. Sekarang diberikan batas galatnya nggak boleh lebih dari segini. Berapa N-nya? Mau yang mana dibahas, B atau D? Ayo dengan cepat supaya ke-cover banyak. D, Pak. D. Oke, ini ya. Tunjukkan dulu konvergen kayak tadi aja. Tunjukkan ini konvergen. Di sini AN-nya adalah ini deret ganti tanda dengan AN sama dengan N dibagi N kuadrat ditambah 1. Ganti warna, warnanya pink gitu, kayak lipstiknya si Clara aja. Apa ya? Ini menurun tidak? Sekali-sekali dicek ya. Fn-nya sama dengan N per N kuadrat tambah 1. Betul nggak menurun? Coba. Saya bentuk Fx, X per X kuadrat tambah 1. Kenapa dibuat Fx? Karena saya mau pakai turunannya aja. Turunannya apa? 1 kali X kuadrat tambah 1 dikurangi X-nya tetap. Bawahnya diturunkan 2X saja tambah 0 dibagi bawah kuadrat. Sama dengan 2X kuadrat minus jadi min X kuadrat tambah 1 ya per X kuadrat tambah 1 pangkat 2. Oh ya, ini dipakai X-nya lebih besar sama dengan 1 gitu ya. X lebih besar sama dengan 1. Kita lihat penyebut ini selalu positif, pembilang kalau X lebih besar dari 1 negatif ya. Jadi f aksen X kecil 0 atau Fx monoton turun. Jadi Fn juga monoton turun ya. Begitu. Nah, oke, monoton turun, deret ganti tanda, AN-nya monoton turun, tinggal ngitung limit N mendekati tak hingga dari AN. Limit N mendekati tak hingga dari N per N kuadrat tambah 1 sama dengan hitung sendiri dibagi N pembilang penyebut atau diganti X kemudian pakai L'Hopital juga bisa, ini akan ketemu 0. Jadi deret konvergen. Kembali diingatkan hati-hati ya, kalau limit AN-nya 0 untuk deret yang bukan deret ganti tanda dengan suku menurun, itu nggak bisa nyimpulkan ya. Ini hanya boleh dipakai kalau untuk deret ganti tanda yang suku-sukunya menurun. Kalau limit AN-nya 0, dia konvergen. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi adalah butuh berapa suku supaya galatnya kecil dari ini. Jadi dicari N-nya ya. Jadi kita mencari apa? Dicari N agar apa? AN tambah 1 kan galatnya. Itu kita bikin, galatnya agar galat yaitu lebih kecil dari 0,001 gitu ya. Berapa saja itu? 0,01. Nah, jadi kita lihat bahwa galat itu kan itu lebih kecil dari
AN tambah 1. Kita bikin lebih kecil dari 0,01. AN plus 1-nya masukkan ke sini. N per N plus N tambah 1 kuadrat per apa? N nggak pakai kuadrat. N tambah 1 kuadrat ditambah 1 kecil 0,01. Nah, saya mau nyarinya ini aja dulu. Sukunya nanti sampai N-1 gitu ya. Supaya enggak ini. Kalau sampai N-1 berarti ininya AN. Supaya ini N gitu. Digampang kan. Jadi nanti jawab pertanyaannya sukunya sebanyak N-1 ya, bukan N ya. Hampirannya menggunakan SN-1. Galatnya SN. AN galatnya. Dibatasi oleh AN. Bukan AN. Supaya ininya gampang. Nah, ini udah bikin sendiri lah ya. N per N tambah 1 kecil dari ini aja 1 per 100. Jadi 100 N lebih kecil sama dengan N boleh kali silang nggak? Boleh, positif ya. N tambah 1. Ya, ketemu N-nya sekian. Maka kita gunakan hampirannya sebanyak N-1 suku. Kalau mau N suku, di sini harus N plus 1. Sama aja, cuma ekspresinya lebih rumit. Ininya N plus 1 ngaliinnya. Lebih banyak konstantanya. Oke. Kalau nggak paham, nanya ya. Saya kalau nggak seperti kapal terbang aja, jalan terus. Susah direm. Bapak mau nanya. Ya? Oh, yang tadi tuh N plus 1 apa N kuadrat plus 1 di bawahnya? Hah? Oh, bukan nanya. Koreksi itu mah. Ya. Ya, dari sini kalian cari N-nya. Nanti kalau ketemu N-nya pecahan, cari yang lebih besar ya. Kalau ketemu N-nya misalkan 2 akar 3, ya jangan pakai ini. N kan harus bulat. Ambil bilangan yang bulat lebih besar dari itu. Oke, betul. Cuma koreksi, bukan pertanyaan lagi. Nomor 4. Periksa ya. Kalau yang tadi yang N-nya diubah sama Bapak jadi N-1 berarti itu khusus buat soal-soal esai aja berarti ya Pak? Enggak, ini kan pertanyaan bisa aja. Bisa aja soal isian ataupun PG. Kalau saya nanti pakainya tadi di sini N, ininya berarti N plus 1 semua ya. Saya merahin aja ganti. Ininya harus N plus 1. Nanti ketemu misalkan N-nya 27 misalkan ya. Kalau saya pakainya sekarang N-1, ininya N, ini N kayak sekarang, nanti ketemu N-nya 28 bakalan. Jadi jumlah sukunya betul-betul 27 nanti. Gitu ya. Kalau saya kerja pakai N-1 di sini, dicari N-1 supaya ini akan ketemu N-nya 28. Suku yang diperlukan berapa? Kalau pertanyaannya, berapa suku yang diperlukan? Ya 27 N-1. Tetapi kalau saya bekerjanya dicari N, maka di sininya harus N plus 1. Suku berikutnya. Akan ketemu N-nya langsung 27. Jadi jawabannya pasti sama. Gitu ya. Berapa sukunya itu? Jadi nanti nggak akan ditanya berapa N, tapi berapa suku diperlukan supaya hampirannya sekian. Jawabannya akan 27. Gitu. Jadi mau bekerja dengan N-1 atau N, ketemu angka yang di sini nanti 27. Gitu. Terima kasih Pak. Nah, jadi mau soal isian juga nggak apa-apa.
Kalau bingung ya yang lebih natural dengan definisi di buku ya kerjanya dengan N. Ya ininya harus diganti N plus 1. N plus 1. Ya hitungannya aja. Saya sebel ada konstantanya banyak gitu ya. Ini N plus 1 ganti. Ini N plus 1. Oke. Oh ya pakai kalkulator mah nggak masalah sih sebenarnya. Mana di antara deret-deret berikut yang konvergen mutlak, konvergen bersyarat, atau divergen? Mana yang alatnya dulu apa? Menguji konvergen mutlak gimana? Menguji konvergen mutlak. Kemana sih itu hilang ya? Bukan Clara. Cewek satu lagi itu siapa ya? Dulu mah aktif, sekarang kok diam-diam saja. Fotonya juga hilang. Aji aja lagi. Ah, Indira nih muncul si Indira. Indira, Iya, Pak. kamu kenapa putus asa nih jadi jarang muncul? Hah? Aduh, susah Pak materi deret. Sama susah juga. Tadi malam ada satu soal saya nggak bisa. Tanya sama istri saya. Setengah menit dia udah bisa. Istri saya soalnya profesor matematik. Terus ya harus dicari ini. Saya tutorial ini nyiapin yang deret semalam untuk nyiapin tutorial hari ini itu lebih panjang waktunya daripada kalau yang bab-bab depan mas saya nyiapinnya lihat sepintas aja udah buletin gampang lah. Yang deret ini ada beberapa susah, harus nyediain waktu lebih. Coba barusan siapa Indira ini menguji sebuah deret konvergen mutlak gimana? Alatnya apa? Kalau misalkan deret mutlak AN-nya konvergen, itu dia konvergen mutlak. Ya, jadi kalau misalkan Oke, udah itu dulu aja mutlak dulu. Berarti diuji deret mutlaknya ya. Diuji deret mutlaknya, AN-nya dimutlakan semua, diuji deretnya, kekonvergenannya. Kalau konvergen udah beres, yang tanpa mutlak juga udah konvergen. Kalau ternyata dimutlakan deretnya enggak konvergen, harus diperiksa yang tanpa mutlaknya. Gitu ya. Oke, langkahnya. Mau yang mana nih silakan. Pilih Indira mana yang mau, kecuali yang dibulatin merah. Yang D, Pak. Yang D. Oke, ambil sini. Ambil, pasang. Alatnya banyak, harus latihan supaya ingat rumusnya. Kalau diapalin rumusnya ya lupa lagi. Harus ngerjain soal. Oke, saya periksa deret mutlaknya dulu. Deret mutlaknya itu adalah sigma yang sama 1 tak hingga ini kalau dimutlakan gitu menjadi min 1 pangkat n-nya jadi 1 selalu, jadi tinggal ini aja. Nah, kita uji ini deret ini konvergen atau tidak. Ini pasti deret positif ya, kan mutlak dari ini. Deret positif alatnya banyak, mau pakai uji yang mana? Deret ini konvergen, divergen. Pakai uji apa? Banding limit aja, Pak. Banding limit. Harus hitung limit, nggak mau yang lain coba. Bisa pakai banding limit, bisa. Dicek limit AN-nya, Pak. Itu yang paling apa? Selalu kalau ada deret, entah positif, entah negatif, lihat ininya, sukunya. Menuju 0 enggak? Ya, lihat sukunya limit. Kalau saya sebut, ini saya namakan sukunya BN gitu ya. Kalau AN nanti buat yang ini.
Atau nggak apa-apa, AN sama dengan 2N tambah 1 per 3N tambah 4. Pertama-tama kalau ada deret itu lihat sukunya. Menuju 0 nggak? Limit N mendekati hingga AN. Kalau kita hitung kan dapatnya 2/3 ya, dibagi pangkat tertinggi. Nah, otomatis divergen. Jadi, sigma N sama dengan 1 tak hingga 2N tambah 1 per 3N tambah 4 itu divergen. Oke? Yang ini, kalau ganti tanda, kita nggak bisa meriksa sukunya ini, karena ada sebenarnya sukunya ini. Gitu ya, sukunya itu. Nah, ganti kalau yang ini kan ganti tanda nih. Boleh memeriksa sukunya juga, tapi susah nih plus min ya. Oke, kita akan periksa. Menurun nggak ini ya? Hah? Menurun nggak? Ini sebagai ini tadi udah divergen ya, jadi nggak akan konvergen mutlak. Kalau nggak konvergen mutlak, kita harus meriksa yang tanpa mutlaknya. Ini deret ganti tanda dengan AN sama dengan 2N tambah 1 per 3N tambah 4. Oke. Suku-sukunya menurun nggak? Menurun, Pak. Menurun. Bisa buktiin? Pakai turunan lagi kalau mau ya, dibentuk fungsi X. Tapi kalau sekarang saya bayang-bayangkan ya, kalau N-nya besar, bayangkan, bandingkan yang 1.000.000 sama 1.000.000 plus 1. N-nya 1.000.000. 3, 6, tambah 1. Dibandingkan 2 pang 1.000.001, 10 pangkat 6 tambah 1, ditambah 1, 3 kali 10 pangkat 6 tambah 1, ditambah 1. Kira-kira besar yang mana ya? Benar gitu menurun? Hah? Belum tentu loh. Nah, belum tentu. Hah? Ordernya sama-sama N. Lain kalau penyebutnya N kuadrat gitu. Yakin menurun. Nah, kita lihat ini. Coba. Kita lihat gimana menurun atau enggaknya bentuk kayak tadi fx sama dengan 2x tambah 1 per 3x ditambah 4. Kita periksa turunannya. 2 kali 3x. Kenapa? Kenapa Reza? Dikurangi turunan bawah 3, 2x tambah 1 dibagi bawah kuadrat. 26x min 6x. Apa? 2 kali 3, 6x. Ini min 6x. Habis tinggal 8 min 3 per kurung kuadrat. Ya, positif. Nggak monoton turun. Nggak turun tuh fungsinya. Kalau saya nggak salah ngitung ya. Nggak turun. Nggak boleh pakai limit AN. Ngujinya pakai deret ganti tanda. Nah, gimana nih? Hah? Jadi kita nggak boleh ngitung limit N mendekati tak hingga AN. Dan ini kalau dihitung juga hasilnya 2/3, nggak 0. Nggak 0 nggak bisa nyimpulkan. Hati-hati ya, kalau 0, deret ganti tanda yang sukunya menurun, dia konvergen. Kalau sukunya juga misalkan menurun, kalau tadi diuji misalkan menurun, tapi limitnya nggak 0, nggak bisa nyimpulkan juga. Nah, gimana nguji deret itu?
Jadi kita nggak pakai uji deret ganti tanda. Jadi gimana? Pakai yang kayak gini lagi. Coba kita lihat limit sukunya. Kalau pakai uji suku ke N, kita harus ngelihatnya seluruhnya. Bukan sebagai deret ganti tanda. Seluruhnya ini. Saya sebut BN ya. Sini ya. BN sama dengan min 1 pangkat N tambah 1 kali 2N tambah 1 per 3N tambah 4. Ingat, deret apapun mau ganti tanda, ganti baju, positif. Kalau sukunya nggak menuju 0, dia divergen. Ya. Oke, kita lihat limitnya dari BN. Sebagai deret yang bukan deret ganti tanda, deret dengan suku ini. Min 1 pangkat N, limitnya kemana? Susah ya limit, deret. Min 1 pangkat N tambah 1, 2 pangkat N tambah 1 per 3N tambah 4. Kita lihat ini, kalau N menuju tak hingga, ini menuju 2 per 3 kan? Tapi ini tandanya plus min, plus min, plus min. Nah, kita lihat beda untuk ganjil dan genap. Menjadi kalau N-nya genap, tambah 1 jadi ganjil, jadi minus. Min 2 per 3 untuk N genap. Menjadi plus 2 per 3 untuk N ganjil. Nah, limitnya nggak menuju satu harga, kan? Betul? Jadi, karena limit N mendekati tak hingga BN tidak 0, mau limitnya ada pun kalau bukan 0, ya deretnya divergen. Jadi, deret ini tidak konvergen mutlak, tidak konvergen bersyarat juga. Ini deretnya divergen. Hayo lu susah. Belajar. Tadi sepintas saya juga memandang, ini pakai ganti tanda konvergen. Ternyata tidak. Oke, saya tandain yang udah. Yang lain nanti ya, kita biar ke cover dulu semua, nanti boleh mundur. Gunakan uji rasio mutlak, uji hasil bagi mutlak untuk menentukan apa deret tersebut konvergen atau divergen. Gampang ini sih. Mau yang mana? Halo, Aji, mau yang mana, Ji? Yang D, Pak. Yang D. Nggak bisa gitu? Oke. Masuk sini. Paste. Oke, uji rasio mutlak. Ingat, kalau uji hasil bagi mutlak itu boleh untuk deret manapun ya. Kalau uji hasil bagi harus deret positif. Uji hasil bagi mutlak, saya punya, kalau hasil bagi mutlak ini bukan deret, nggak dipandang sebagai deret ganti tanda, tapi keseluruhan ini sukunya. AN-nya min 1 pangkat N tambah 1, tulisan, kali N pangkat N per 3 pangkat N kali N faktorial. Waduh. Coba kita lihat. Uji hasil bagi mutlak dengan uji hasil bagi mutlak. Kita ngitung limit N mendekati tak hingga dari mutlak AN tambah 1 dibagi AN. Kenapa ada bendol? Nah, itu. Sama dengan, muncul lagi itu. Klik dulu di sini kali, atau klik di mana. Nah, limit N mendekati tak hingga, ganti ini semua dengan N plus 1 N-nya. Min 1 pangkat N plus 1 tambah 1 jadi N tambah 2.
N tambah 1 pangkat N tambah 1 dibagi 3 pangkat N tambah 1 N tambah 1 faktorial dibagi atau dikali, saya putar ya, ini di atas supaya jadi kali, ini dibalik, tambah 1 N pangkat N. Yang ini coret aja menjadi 1 ya, bukan dicoret pembagian, bukan, ini min 1 pangkat apapun kalau dimutlakan jadi 1 ya, jangan dicoret lah. Ini nilainya 1, ini selalu nilainya 1. Oke, saya sederhanakan dulu hitungannya. Limit N mendekati tak hingga apa, N tambah 1 pangkat N tambah 1 per N tambah 1 faktorial. Saya susun ya, 3 pangkat N jadi 1/3, yang 3 pangkat N plus 1, ini 3 pangkat N, kemudian N faktorial dibagi N. Oh, N faktorial, sorry, sederhanakan dulu aja yang saya warnai. Ini dengan ini tinggal 1/N plus 1. Jadi ini N tambah 1 pangkat N tambah 1. Yang hijau itu tinggal 3 pangkat N plus 1 tinggal 3. Kemudian N tambah 1 faktorial dengan N faktorial tinggal N tambah 1 saja. Ini ada N pangkat N. Itu kalau nggak salah hitung. Kemudian ini pangkatnya tinggal ambil 1, ini hilang gitu ya. Dibagi N plus 1 dibagi itu, N plus 1 pangkat N plus 1 dibagi N plus 1. Jadi tinggal 1/3 apa? N tambah 1 pangkat N dibagi N pangkat N. Ini aja. Sama dengan limit N menuju tak hingga 1/3. Ini apa? 1 ditambah 1/N pangkat N. Jadi berapa ini? 1/3 kali berapa ini? Sering dipakai ini. Bukan, Pak. Harus yakin lah. Bukan, Pak. Itu sekitar 2,718245432147. Ngarang. Saya ingatnya sampai situ aja. Misalnya lupa. Itu dibagi 3 sama dengan kecil dari 1 kan? Betul? Yang penting kan kita uji hasil bagi mutlak tuh lebih kecil 1. Jadi deret konvergen. Ya, ini rho-nya, rho sama dengan rho. Karena rho-nya kurang dari 1. Bahkan konvergen mutlak. Ya, kalau uji hasil bagi mutlak menghasilkan dia konvergen mutlak karena suku deretnya sebenarnya dimutlakan. Begitu. Jangan putus asa. Barusan teh yang D udah kasih tanda dulu. Kalau kuis kelas saya suka ngambil dari tutorial, tapi ngambilnya ya tentunya bukan yang udah saya kerjain. Nanti kalian putar video saya di crop, masukin aja ke jawaban. Bisa yang ditandai merah, bisa yang belum kebahas. Ini yang mana yang mau dibahas nomor 6? Gak ada yang jawab. Aji.
G aja, Pak. Yang E. Kamu udah G, nyoba? Pak. Hah? Saya sebenarnya belum coba, Pak. Harusnya dilihat dulu sepintas. Sekarang mau yang mana tadi? Yang C atau yang E? Yang G, Pak. G. Yang G. Ingat, kalau urusan daerah kekonvergenan, uji hasil bagi mutlak gitu ya. Nah, ini. Kalau saya sih, rumus dasarnya sudah nempel di tangan sih karena udah tahunan ya. Cuma kalau soal yang perlu ide diapakan dulu ya sama-sama mikirnya. Soalnya tahun lalu juga di tutorial belum tentu dipakai soal itu soal baru gitu. Sama-sama mikirnya. Cuma saya udah tahunan mungkin rada menebak-nebaknya kalau yang butuh ide mungkin lebih cepat. Jadi bukan lebih pintar karena udah start duluan saja. Oke, deret ini tadi ngapain? Oh, tentukan himpunan kekonvergenannya dan jari-jarinya. Jadi alatnya yang awal uji hasil bagi mutlak dulu. Jadi saya punya AN-nya. Kalau deret ini biasanya UN gitu ya. Nggak tahu kenapa kalau deret pangkat 2X ditambah 3 pangkat N dibagi 4 pangkat N akar N. Kita hitung. Limit rho sama dengan limit N menuju tak hingga UN tambah 1 dibagi UN mutlak ya, dibagi mutlak. Limit, supaya efisien tempatnya saya tulis ini, limit N menuju tak hingga 2X tambah 3 N tambah 1 4 pangkat N tambah 1 akar N tambah 1 dikali ya, sebenarnya dibagi UN-nya saya putar atas bawahnya akar N dibagi 2X ditambah 3 pangkat N. Sama dengannya saya ke sini ya. Ini kenapa suka ada bulat-bulat gitu. Oke. Limit N mendekati tak hingga mutlak. Kita lihat yang ini dengan yang ini tinggal 2X tambah 3 gitu ya. Sisanya 4 pangkat N sama 4 pangkat N plus 1 tinggal 4 ya. Di sini tinggal akar N dibagi akar N tambah 1 dibagi pangkat tertinggi, kalau dihitung akan dapatnya 2X tambah 3 per 4. Tuh. Nah, kita lihat bahwa deret konvergen mutlak untuk rho kecil 1 atau sama aja 2X ditambah 3 kecil dari 4 kecil dari 1 ya, harus dicari ini, ini kali 4 kiri kanan 2X tambah 3 kecil 4 atau ekivalen berapa ini 2 dibuka min 4 2X tambah 3 kecil berapa ini 4. Jadi ini apa langsung bisa nggak ya, ini 3-nya pindah ruas jadi min 7, ini jadi 1 dibagi 2 gitu ya. Nah, jari-jarinya dulu yang gampang, ujung-ujung belum kita cek. Jari kekonvergenan kekonvergenan yaitu setengah dikurangi min 7/2 dibagi 2. Jari-jari jadi berapa? 84/2 ya. Ujung-ujung harus kita cek
untuk menentukan daerah kekonvergenannya. Untuk X sama dengan min 7/2, saya masukkan ke deretnya. Ini deret menjadi sigma N sama dengan 1 tak hingga berapa tuh? 7/2 min 7/2 jadi min 7 tambah 3. Jadi min 4 ya. Dibagi 4 pangkat N akar N sama dengan saya bisa buat gini supaya min 1 pangkat N kali 4 pangkat N gitu ya, dibagi 4 pangkat N akar N, sigma N sama dengan 1 tak hingga min 1 pangkat N kali 1 per akar N. Nah, ini kalian lihat, ini konvergen divergen. Harus kedip 2 kali juga ketahuan. Ini ceknya nggak boleh pakai mutlak ya Pak? Oh, nggak boleh. Yang pakai mutlak mah uji hasil bagi mutlaknya. Ini mah sendiri-sendiri. X sekian, ya dimasukkan ke deret. Divergen berarti ya Pak? Kenapa divergen ini? Osilasi Pak? Isolasi kali. Osilasi atau isolasi? Osilasi kayaknya Pak, tapi nggak tahu juga. Ini deret isolasi konvergen loh nih, kayak gini nih. Ini katakan 5, nilai deretnya ini. Ini, kemudian ini isolasi itu. Osilasi itu. Tapi konvergen dia ke 5 kan? Nilainya. Hah? Konvergen, Pak. Hah? Gen, ya pasti gen mah. Konvergen atau divergen, jangan gen doang. Konvergen. Kenapa? Konvergen. Kenapa? Limit mutlak AN ya Pak, menuju 0. Kalau limit mutlak AN menuju 0 belum tentu konvergen kan? Hati-hati. Limit. Bukannya dia menurun ya Pak? Nah, kita harus pakai alasan lengkap. Ini deret ganti tanda. Kemudian sukunya 1 per akar N menurun kan? Nah, tinggal 5, lihat limit N menuju tak hingga dari AN. Limit sukunya aja. Sama dengan 0. Jadi, konvergen. Konvergen ya. Oke, kalau di ujian essay kalian harus teratur nulisnya. Ini kan saya sambil ngomong, jadi urutannya tahu. Oke, jadi min 7/2 termasuk daerah kekonvergenan. Setengah sekarang kalau untuk setengah. Untuk X sama dengan setengah, deretnya menjadi sigma N sama 1 tak hingga X-nya setengah, masukkan lagi. Setengah kali 2 jadi 1 tambah 3, 4. 4 pangkat N dibagi 4 pangkat N akar N. 4 pangkat N dibagi 4 pangkat N akar N sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga 1 per akar N. Konvergen divergen? Divergen. Kenapa? Deret P Pak. Deret P dengan P setengah ya. Ini sama dengan, kalau dilihat kan 1 per N pangkat, 1 pangkat setengah, 1 per 2 pangkat setengah, tambah 1 per 3 pangkat setengah. Ini deret, tambah titik-titik ya. Deret P dengan P sama dengan setengah kurang dari 1, divergen ya, kurang atau sama dengan 1, divergen. Bisa juga kalian mau pakai uji banding, bandingkan dengan deret, kalau uji banding, bandingkan dengan apa? 1 per N? Ya, 1 per N. Ini lebih besar dari 1 per N. 1 per N itu deret harmonik, divergen. Ini lebih gede, divergen juga. Jadi saya dapat himpunan kekonvergenan
Tanya, tadi min 7/2 masuk, setengah nggak masuk. Min 7/2, koma setengah. Setengah nggak masuk ya. Gitu. Oke ya, begitu langkahnya selalu gitu. Deret deret pangkat. Lanjut lagi. Udah saya tandain belum tadi teh? Tadi teh yang mana ya? Ini udah ya? Oh ya. Tentukan deret pangkat dari fungsi fungsi berikut. Nah, balik ya, diberikan fungsi, tentukan deret pangkatnya. Inilah sekalian yang gampang dulu. Karena ini bertahap. Saya crop semuanya ya, supaya nggak bolak-balik. Crop. Tapi yang merah ya tentunya nggak dibahas. Oke. Tentukan deret pangkat dari. Nah, kalian harus kemarin ini saya diwajibkan menghafal ini. Isinya apa deretnya? Halo? Clara? Irvi, mana Irvi? Gak ada gambarnya. Ya, Clara boleh. Silakan Clara. Ini apa isinya? Hah? Clara, kamu udah beruntung, itu namanya Fortuna. Wah, itu. Dewi keberuntungan. Hah? Apa ini? Sebentar. Nggak mau ngintip dulu mah. Oh, Tebak. 1 ditambah X ditambah X kuadrat. Ya, oke, udah cukup. Ini jangan dilupakan ya, satu lagi, pangkat X apa? 2 itu harus dihafal. 1 plus X kuadrat per 2 faktorial. Ya, sama itu ya. Cuma dibagi faktorialnya. Gitu. Ini saya biasanya tulisnya 1 faktorial gitu. Nah, itu dihafal. Sekarang kalau ada fungsi ini, yang gampang dulu, saya biruin juga yang itu. Maka 1/1 min 3X sama dengan apa? Tinggal kita ganti, ini kan X-nya dengan 3X kan? Betul? Dari sini, ganti aja X di atas dengan 3X. 1 ditambah 3X. Atau supaya nggak pusing, ini. 3T itu ya. X-nya 3T. 1 ditambah 3T tambah 3T kuadrat tambah 3T pangkat 3 dan seterusnya. Oh ya, ini ada daerah keberlakuannya. Sebentar. Ini biarkan muncul ya. Loh, kok jadi nggak muncul? Gara-gara saya ketuk 2 kali. Gimana ya menunya supaya muncul? Kok jadi nggak muncul? Kenapa? Semua home juga. Macet. Draw. Kenapa nggak muncul draw-nya? Bandel pisan. Nggak bisa ngambil bolpen tuh saya. Tuh, semua nggak bisa keluar menunya. Tuh, gitu aja jadinya. Sebentar, Word-nya kita tutup dulu. Wah, error. Ini Word-nya bajakan sih. Close. Ini nggak mau di-close. Coba, bentar. Task Manager. Mana Task Manager-nya? Muncul di atas. Proses.
Microsoft Word di entas aja. Nah, suspend ya. Kita buka lagi. Mana nih? Nah, ini mau di restore, nggak usah lah. No, buang aja. Nah, udah sembuh lagi dia. Oke, balik lagi. Mana? Tadi itu yang mana ya? Tadi kita ngebahas yang mana sampai pikun saya? Halo, halo? Yang A, Pak. Oh, yang A. Sampai pikun. Di crop semua ya. Lama-lama kuliah online jadi gila nih. Jadi cepet tua lagi. Kalau kuliah online tuh jarang ketemu mahasiswa. Oke. Jadi tadi 1/1 min X. Saya ganti aja ya. U itu ya, supaya nanti nyocokkan ke bawah dalam X. 1 ditambah U tambah U kuadrat tambah pangkat 3 tambah titik-titik. Ingat berlakunya U-nya di antara, nggak masuk ujungnya. Min 1, 1. Sekarang kita mau ngitung yang A, 1/1 min 3X. Nah, ini tinggal ganti U di sini dengan 3X. 1 ditambah 3X ditambah 3X kuadrat ditambah 3X pangkat 3 tambah titik-titik. Ingat ini, kita harus ingat ini, U-nya di antara min 1, 1. Jadi di sini 3X-nya di antara min 1, 1 ya. Atau untuk deret yang ini berlakunya X-nya di antara 1/3 dan min 1/3. Ya, untuk yang kesamaan ini. Nah, gitu. Yang lain tinggal utak-atik juga dari situ. Nah, jangan yang merah, itu kalian utak-atik. Yang ini saya. Ya. Gimana ini? Kalau yang butuh ide mah sama, saya juga mikir dulu. X pangkat 3 per X kuadrat ditambah 4. Menurut kalian gimana ini? Nah, saya kayaknya gini. Gitu. Ya. Nah, saya ubah lagi. Saya akan mengarah ke bentuk ini ya. Ini 1 per, saya pengennya 1 ditambah, berarti dikeluarkan 4 ya. Keluarkan 4. Supaya 1 kayak ini. Ditambah apa? 1 ditambah X kuadrat per 4 gitu ya. Betul nggak? Tapi ini yang di atas minus. Saya pengen minus. 1/1 dikurangi min X kuadrat per 4. Betul? Nah, U-nya itu ini U-nya. Nanti semua U di kanan ganti dengan ini. X pangkat 3 biarin aja nanti dikali X pangkat 3 semua. Sama dengan X pangkat 3 per 4 kali, nah yang ini samakan dengan yang atas. 1 tambah U kuadrat. 1 ditambah U-nya ini ya. Jadi kurang. 1 tambah U ditambah ini kuadrat jadi plus, kuadrat ini minusnya karena seluruhnya dikuadratkan jadi plus per 4 kuadrat. Kalau pangkat 3 ini tetap minus, X pangkat dipangkatkan 3 jadi pangkat 6
dibagi 4 pangkat 3 tambah X pangkat 8, 4 gitu ya. Nah, minus berikutnya. Kemudian ya tinggal kalikan aja. Jadi apa ini? 1/4 X pangkat 3 min X pangkat 5/4 kuadrat ditambah X pangkat 7/4 pangkat 3 min X pangkat 9/4 pangkat 4 dan seterusnya. X pangkat 11/4 pangkat 5 min titik-titik. Nah, jadi kan? Ingat, daerah kekonvergenannya di mana? Ini, U harus min 1,1. Berarti ini min X kuadrat per 4 harus di antara min 1,1. Nah, kalian cari sendiri. X-nya berada di mana. Ya. Sebenarnya ini udah nggak ada artinya nih. Ini pasti negatif. Sebenarnya tinggal ini ekuivalen. Kan ini X min X kuadrat per 4 pasti negatif. Berarti min 1 min X kuadrat per 4 sebenarnya kecil 0 ya. Sama 0 ya. Karena ini pasti negatif. Jadi nggak mungkin nilainya setengah ini. Atau 1/5 pasti begini. Nah, ini dicari. Pakai pertaksamaan, cari X-nya di antara berapa. Dulu, susah-susah. Paham nggak? Yang kalian tangkap jangan dibingungkan dengan ngitungnya, ngalikan ini jadi ini itu. Skip. Yang perlu bagaimana merumuskan ini supaya bisa dicocokkan ke sini gitu. Gitu ya. Nah, ini cocokkan ini. Kedua, daerah kekonvergenannya U-nya di antara ini, berarti ininya harus di antara min 1,1. Sisanya ngitung. Oke. Saya bahas lagi sekarang yang mana barusan teh? Barusan udah ini, sekarang yang belum yang ini. X min 1, X plus 1. Lebih gampang yang D. Oh, ini E memang lebih susah. Ini C ya. Oh, C. Ini lebih gampang dari yang tadi. X min 1, X plus 1. Coba. Gx sama dengan X min 1, X tambah 1. Gitu. Saya keluarkan aja X min 1-nya. Kali 1 per X tambah 1. Atau dibagi dulu. Kayaknya gampang dibagi dulu. Saya bagi dulu. X min 1 dibagi X tambah 1. 1 kan? X tambah 1 dikurangi tinggal min 2. Nah, ini sama dengan 1 dikurangi 2 kali dibagi X plus 1. Nah, ini tinggal kayak tadi. 2 kali 1 per X tambah 1. Sama 1. Maaf, Pak. Hah? Kenapa? Itu yang bawahnya itu harusnya X plus 2, Pak. Oh, masa? Oh, X plus 2. Ya. Plus 2, ngitung lagi ya tuh. X plus 2. Ini plus 2 itu ya. Dikurangi dengan 3 itu ya. Min 2, min 3 X plus 2 X plus 2 3, 3-nya saya keluarkan. Ini saya bikin kayak tadi lagi supaya 1 dikurang sesuatu. Supaya jadi 1 saya keluarkan 3 per 2. 1 ditambah X per 2 gitu ya. Ini kan 2 kali 1 2, 2 kali X plus 1 jadi X. X per 2, 2. Nah, ngomong sama nulis udah nggak sinkron nih. Tapi pengennya minus kan, adanya rumusnya minus.
Jadi bikin minus. Sama dengan 1 min 3/2, 1/1 min X per 2. Gitu. Nah, tinggal dideret saja. 3/2 deretnya. 1 ditambah ini, jadi min X per 2, tambah X kuadrat per 2 kuadrat, dikurangi pangkat 3, jadi tetap min 3/2 pangkat 3, dan seterusnya, udah kalikan 1/1, jumlahkan. Jangan lupa ini, daerah kekonvergenannya, min X per 2 harus di antara min 1 dan 1. Diselesaikan X-nya berapa. Cocok ini buat soal ujian, PG hanya menanyakan ininya aja gitu. Daerah kekonvergenan dari deret ini berlaku untuk X berapa gitu. Nah, harus menyelesaikan ini ya. Tanpa ditanya yang ininya. Tapi tetap harus merumuskan ini kan. Supaya muncul ini tuh taunya waktu merumuskan ini. Pertanyaannya cukup daerah kekonvergenannya. Harus teliti. Kalau kayak saya tadi nggak teliti, ya kacau balau nanti angka. Kalau isian bisa gawat. Lagi? Udah deh. Udah ya. Oke. Sekarang saya buru-buruan karena takut nggak kebel bahannya. Tentukan deret pangkat dari fungsi berikut dengan operasi diferensial atau integral. Pada deret pangkat. Jadi pakai deret pangkat yang udah diketahui. 1/1 min X atau pangkat X. Untuk yang lain nggak usah lah, sin, cos itu nggak usah diingat. Mendapatkan ini. Tangan min 1X udah dibahas ya sama saya. Ini jangan dibahas. Tangan min 1X udah dibahas di kuliah. Ini kalian. Saya mau bahas yang mana ya? Yang A atau yang B? Yang A aja yang gampang kali ini saya bahas ya. Yang B kalian nanti mikir sendiri. Tentukan deret pangkat dari fungsi-fungsi dengan operasi diferensial atau integral. Yang gampang aja ini. Ini udah belum ya di kelas? Lupa saya. Kembali. Berangkatnya kayak kita punya, yang kita punya 1/1 min X sama dengan 1 ditambah X sama X kuadrat tambah X pangkat 3 ditambah seterusnya. Kita lihat. Ini adanya 1 tambah X. Pangkat 2. Jadi dari sini saya coba ubah dulu menjadi 1 tambah X. 1 tambah X. Kenapa gini? Supaya nyocokin ini, gitu ya idenya. Belum tentu berhasil saya juga. Tapi kalau ini mah simple kayaknya cukup berhasil. Jadi apa? X-nya diganti min X gitu ya. Atau kalau bingung saya ganti gini. 1 min. Pakai variabel lain T itu ya. Adalah cocokkan jadi X-nya diganti min T. 1 min T tambah T kuadrat min T pangkat 3 tambah T pangkat 4 min T pangkat 5 tambah titik-titik-titik. Ini bisa saya tulis sebagai 1/1 ditambah T gitu kan. Nah, kalau diturunkan kan jadi ini kan. Betul? Nah, saya turunkan sekarang. Atau saya ganti ke X dulu. 1/1 ditambah X sama dengan, ya ini mah T-nya diganti X aja. 1 min X ditambah X kuadrat min X pangkat 3 tambah X pangkat 4 min X pangkat 5. Jadi yang ini ke sini sih, ini T-nya mau saya ganti semua dalam X lagi. Tentunya berbeda dengan X di atas sini. Yang penting ini hubungan kiri kanannya sama. Nah, kita turunkan. Turunkan terhadap X. Kenapa diturunkan? Supaya muncul faktor ini.
turunan dari yang kanan ini panjang, malas nulis. Ini kan menjadi min 1 per 1 ditambah X pangkat 2 ya. Benar nggak? 1 tambah X pangkat min 1 diturunkan min, itunya jadi min 2 kali turunan dalamnya 1. Oke, betul ya. Ya, ini turunkan sendiri. Ya, saya turunkan aja. Min 1 tambah 2X min 3X pangkat kuadrat ditambah 4X pangkat 3 min 5X pangkat 4 ditambah titik-titik. Udah? Ini plus. Berarti kiri kanan kali min 1. Kali min 1, 1 min 2X tambah 3X kuadrat min 4X pangkat 3 tambah 5X pangkat 4 dikurang titik-titik. Beres. Gitu ya. Sambil saya ngomong, sambil kalian memahami, oh idenya dari situ, oh idenya dari situ. Nanti yang merah kalian pada saat ngerjakan meniru-niru yang saya kerjakan gitu ya. Oke. Ini ada yang susah. Kemarin malam saya tanya sama istri saya yang ini. Yang lain mah bisa saya. Oke, kita lihat. Ya, saya bahas mana ya? Aduh, capek nih. Masih banyak kan yang biru? Nggak ada yang biru di sini, asik. Kalau gitu ini bisa rada banyak. Kenapa ini yang bawahnya nggak banyak? Ini hanya teknis aja, tentukan deret Taylor dari ini. A-nya diberikan, itu kan teknis aja memasukkan rumus. Nggak perlu ide baru. Jadi saya nggak bahas juga, kalian bisa lah. Lihat contoh saya yang waktu kuliah. Ini juga sama. Gitu ya. Oke. Yang ini. Tentukan fungsi yang mempunyai, nah, dibalik ada deret, menentukan fungsinya. Mempunyai deret pangkat berikut. Fungsinya apa gitu ya. Coba kita lihat dulu yang A. Harusnya yang A paling gampang. Tapi kalau nakal yang bikin soal ya, yang depan malah yang susah. Ada buku kayak gitu. Buku teks itu dulu ada yang kayak gitu. Soalnya ngacak. Kadang yang depan susah sekali, yang berikutnya gampang. Nah, tentukan ini. Saya kalau belum dapat ide ya, coba deret ini kita jajar. Isinya apa? Min, n-nya 0 jadi min ya. X pangkat 0 itu disepakati 1. Min 1. N-nya 1 ini jadi 2. Jadi plus. N-nya 1, X. N-nya 2, negatif lagi. N-nya 3, positif lagi. N-nya 4, negatif lagi. N-nya 5, positif lagi. N-nya 6, negatif lagi. N-nya 7, positif lagi. Itu ya. Nah, ingat-ingat yang tadi 1 per 1 min X. Jadi apa hubungannya ya? X punya 1 per 1 min X itu sama 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3. Itu. Jadi yang ini apa hubungannya dengan yang atas? Tak lain semua X yang di atas diganti dengan ya, jadi apa tuh? Gimana? Aji, udah kabur kamu Aji? Halo? Masih ada, Pak. Ada. Oh. Gimana nih, Ji?
Itu mirip diganti tandanya, Pak. Oh, jadi gimana mengakurkan dengan atas? Jadi min 1 pangkat n ke 1 dikali 1 per 1. Pusing ah. Oke. Ya, idenya ngatak-ngatik kayak yang diomong si Aji. Saya ngatak-ngatiknya dari sini. Ini supaya akur ke yang bawah, coba saya kalau dari sini saya ganti dengan X-nya dengan min X supaya plus min ya. Jadi dari sini saya punya, ini biarin dulu. Yang ini biarin dulu. Saya mau ngutak-ngatik ke sini supaya gonta-ganti. 1 per 1 ditambah X. Ini menjadi X-nya diganti dengan min X. Ya. Ini X-nya diganti dengan min X. Jadi ini. X-nya semua ganti dengan min X. X-nya kalau yang kuadrat diganti min X pangkat 2. Jadi tetap X kuadrat karena min X pangkat 2. Ini 3 min X pangkat 4 min X pangkat 5 tambah X pangkat 6 min X pangkat 7. Tidak cocok dengan ini ya. Ini tak lain dikali min kan? Sekarang kali min 1 kiri kanan. Kali min 1 kan jadi min 1 ditambah X min X kuadrat tambah X pangkat 3 min X pangkat 4 tambah X pangkat 5 min X pangkat 6 tambah X pangkat 7 tambah titik-titik. Sama kan? Ini sekarang sama dengan ini. Dengan demikian, yang saya kotakin ini sama dengan ya min 1 per 1 tambah X. Susah, yang soal nomor ini susah. Idenya harus mengotak-ngatik ini atau mengotak-ngatik E pangkat X mungkin supaya cocok dengan deret yang diminta. Begitu. Ya kalau diberikan sama saya gini kan kalian, oh ya betul paham. Sebenarnya kurang paham. Harus punya ide sendiri nanti kalau udah soal. Kasih 3 soal biar mampus. Tapi ini saya bahas 2 ini juga. Ya. Ini saya bahas. Supaya adil, saya juga bikin gitu. Ada dosen yang kurang adil loh. Di kelas berapa? Tutorial tuh dari seluruh cuma membahas paling 5 atau 6 soal. Sisanya nggak udah itu mahasiswa gitu. Kasihan juga saya. Kita berimbang gitu ya. Kalau guru SMA anak saya dulu ngasih PR, puluhan gitu ya. Kadang mungkin lebih dari 100. Si gurunya cuma membahas 5 biji, curang. Oke. Nah, gimana nih? Nah, ini pasti, ini nih, ada faktorialan. Dugaan, bukan pasti. Pakai ini. X kuadrat. Jadi ini mirip aja 1 per 1 min X, cuma ada bagi faktorialnya itu ya. Jadi ngingetnya sebenarnya kan nggak susah 2 itu. Nah, coba bagaimana mengakurkan ke ini? Faktorialnya udah cocok. X pangkat N-nya cocok, tapi ini ada 2 pangkat N. Jadi diapakan? Halo? Kira-kira diapakan itu awal melangkahnya? Ya? Buka dulu mungkin, Pak. Buka dulu apanya? Buka dulu tuh di gimana? Oh, ditulis satu-satu. Gitu? N-nya 0, 1 per apa? 2 pangkat 0 itu 1 kali 0 faktorial itu 1 ya. Ya, biar aja tulis. X pangkat 1, 2 pangkat 1, 1 faktorial. X pangkat 2, X pangkat 1, 2 pangkat 2,
2 faktorial. Betul ya? X pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 faktorial. X pangkat 4, 2 pangkat 4, 4 faktorial. Nah, gimana menghubungkannya dengan yang atas? Ayo mikir. Mikir. Pangkat X-nya dibagi 2 pangkat X. X pangkat apa? Sekali lagi. Pangkat X-nya dan pangkat X yang atas dibagi 2 pangkat X. Oh, coba dari sini saya bagi 2 pangkat X ya. Kok 2 pangkat X sih? Hah? 2 pangkat X itu? Nanti 1 per 2 pangkat X dong. Nggak akan cocok. Gimana? Pangkat X dibagi 2 pangkat X nggak cocok ah. Ada benarnya idenya, coba sedikit lagi dipas. Mungkin apa yang di kepala dengan yang keluar di omongan juga kadang-kadang kan nggak ngepas, maunya saya teh gini gitu. Tapi mengucapkannya mungkin salah. Idenya udah ada betul, gimana? Yang ruas kanan juga dibagi 2 pangkat X juga. Kalau dibagi 2 pangkat X nggak jadi. Ini dibagi 2 pangkat X, ruas kanan dibagi 2 pangkat X menjadi ini dong. X per 2 pangkat X tambah X kuadrat per 2 faktorial bagi 2 pangkat X. Ya, dari yang saya buletin. X pangkat 3 per 2 pangkat X kali 3 faktorial. Nggak hubungan ke sini. Nggak bisa, ini mau diapain lagi? Nggak jadi. Pus. Nah. Yang diutak-atik jangan ininya, X-nya yang diutak-atik supaya cocok ke sini. X-nya diapakan? Hah? X pangkat N sama 2 pangkat N-nya digabungin bisa nggak, Pak? Bentar. Jadi X per 2 Pelan. pangkat N. Apa tadi? Yang X pangkat N sama 2 pangkat N-nya digabungin jadi X per 2 pangkat N. Pintar. Gabungin. Jadi berangkat di sini ya. Saya berangkatnya di sini. 1 per 0 faktorial. Digabungin X-nya katanya. X per 2 per 1 faktorial. X per 2 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. X per 2 pangkat 3 per 3 faktorial. X pangkat per 2 pangkat 4 per 4 faktorial. Nah, udah sama kan? Menjadi ini sama dengan E pangkat, akurin dengan sini, X per 2. Selesai. Begitu. Gitu ya, jadi ide itu kadang-kadang ya 5 menit nggak keluar, kadang-kadang 10 menit keluar, kadang-kadang seketika keluar. Soal gini susah. Untuk dipakai alat uji juga susah. Karena memperkirakan waktunya berapa gitu. Kalau bikin soal biasanya kalau untuk yang hitungan ya rasio mahasiswa dan dosen nggak beda jauh, tapi yang ide akan jauh. Artinya kalau dosennya idenya 5 menit, mahasiswa biasanya dikali 3, 15 menit. Jadi kalau soal ide gini kadang-kadang kalau susah saya bilang di grup pembuat soal, cobakan ke dosen-dosen, rata-rata berapa menit, kalikan 3 itu waktunya. Ini ide, kalau ide lama. Ya ide ada yang sederhana, ada yang kompleks.
yang ini. Aduh, susah ini ya. Kemarin juga saya nanya, tapi saya udah bisa sekarang. Sendiri aja dulu ya. Biar pintar kalian ini sendiri dulu. Jadi ini nanti ditanyakan lagi. Lagi males ngebahas. Ini semalam saya juga nanya ini. Duh, gimana ya gitu. Oke. Idenya pakai pangkat X juga ini kalau nggak salah. Enggak deh. Enggak. Ini pakai yang 1/1 min X. Udah dikasih sepotong tuh. Nanti berangkatnya dari 1/1 min X, deretnya apa? Utak-atik ke sini. Sendiri, jadi ininya juga birunya sepotong. Nah, ini membuat deret Taylor, bisa ya? Langsung aja, nggak usah nanya ini mah ya. Tinggal masuk ke rumus. Tentukan suku-suku deret Maclaurin dari fungsi f berikut sampai suku yang mengandung pangkat 5. Ini apa sih maksudnya yang belakangan? Gunakan deret Maclaurin yang sudah diketahui dan lakukan penjumlahan perkalian atau pembagian untuk mendapatkan deret yang diinginkan. Ada bingung saya. Kayaknya gini, pangkat X. Deret Maclaurinnya kita udah tahu kan? Nah, atau saya bahas lah yang A. Nggak susah yang ini, nggak susah. Mau operasi deret pangkat aja. Menggunakan yang udah diketahui. Ini, saya udah tahu pangkat X itu sama dengan 1 tambah X tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah titik-titik. Tentunya pangkat min X diganti X dengan min X. X kuadrat per 2 faktorial. Ini pangkat 3 jadi tetap jadi min. Tambah 1 lah sedikit X pangkat 4 per 4 faktorial. Tambah X pangkat 4 per 4 faktorial. Ini tambah ya. Nah, ini maksudnya dari 2 ini dapatkan ini. Hasilnya apa? Ini saya jumlahkan. Pangkat X ditambah min X sama dengan dijumlah ini 2 ditambah 2X kuadrat per 2 faktorial ditambah 2X pangkat 4 per 4 faktorial. Bisa ditebak yang berikutnya 2X pangkat 6 per 6 faktorial. Gitu ya. Kemudian dibagi 2. Min X per 2 sama dengan 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial X pangkat 6 per 6 faktorial. Nah, itu ada sama dengan Fx. Jadi ini deretnya. Ya, jadi nggak dihitung lewat turunan-turunannya, tapi membentuk deret Maclaurin dari yang udah diketahui. Itu maksud soal yang ini. Gitu ya. Ln X, deret Maclaurinnya ya kalian lihat tabel. Ln X nanti dibentuk ln 1 tambah X, apa deretnya, dikurangi X, dibagi. Semua suku dibagi X kuadrat. Gitu. Itu maksud soal ini. Sudah saya bahas ini. Tentukan polinom Taylor order 3 dari fungsi-fungsi di nomor 10 di sekitar XA yang diberikan. Nomor 10. Tentukan deret Taylor dari ini. Sekarang tentukan deret Taylor order 3. Oh, ini menentukan deret Taylor. Kalau deret itu sampai taki nggak suku. Yang ini hanya menentukan polinom order 3. Jadi sampai X pangkat 3 saja dipotong. Gitu ya. Yang nggak usah ngitung lagi harusnya 12. Tinggal potong aja suku yang tadi udah dihitung. 13. Oke.
Yang mana mau dikerjakan? Nomor 13. Pilih. Halo. Cepat. Hah? Nggak jelas suaranya. Yang E. Nggak ada yang E. Hah? C. C ya. C. Motongnya gimana? Ya, di cropnya gini aja. Oke. Saya masukkan ke Word. Untuk masing-masing untuk fungsi berikut tentukan polinom Maclaurin orde 4 bagi fx dan gunakan menaksir ini. Gampang ini. Jadi dibuat polinom Maclaurinnya kemudian orde 4. Jadi bikin polinom Maclaurin hanya teknis saja ngitung. Tadi Maclaurin berarti A-nya 0 ya. Ini Maclaurin berarti A-nya sama 0. Jadi saya hitung F0. 3 akar 1 ditambah 0 sama dengan 1. F aksen. Wah, ini susah kalau gini. Saya nulisnya 1 ditambah X pangkat sepertiga aja. Diturunkan sepertiga. 1 ditambah X pangkat min 2/3 dikurangi 1. F aksen 0. Kalau 0 ini selalu 1 ya. 1 pangkat ini ya 1. Sepertiga. Oh, jadi gampang atuh. Turunan 2 di X dikalikan sepertiga kali 2/3 jadi min 2/9. 1 tambah X. Ini berapa? 1 dikurangi 1 lagi jadi min 5/3 ya. F double aksen 0 min 2/9 karena yang dalam kurung selalu bernilai 1. 1 pangkat ini ya 1. Orde berapa ini teh? Orde 4. Aduh capek. Turunan 3 min 10/27. 1 tambah X min 5/3 kurangi 1 jadi min 8/3 ya. Tuh. F3 min 10/27. Nguli F. Tahu gini saya pakai software. Tadi saya siapin dulu. Min. Salah ini plus ya. Plus. Ini min 80/81. Tambah X pangkat min 11/3. Turunan keempat di titik 0 min 80/81. Maka deret Maclaurin-nya dari ln 1 ini 3 1 tambah X fx sama dengan 3 akar 1 tambah X adalah F0 mana F01 ditambah turunan pertama dibagi 1 faktorial kali X ditambah turunan 2 jadi minus bagi 2 faktorial kali X kuadrat tambah lagi 10/27 dibagi 3 faktorial X pangkat 3 tambah lagi turunan 4 bagi 4 faktorial X pangkat 4 gitu ya. Sorry, ini karena hampiran simbolnya cacing 2 ya. Gitu. Hitung F0,1. F0,1 hati-hati jangan diganti ininya 0,1 ya. F0,1 tuh. Oh ya betul. Betul. F0. Oh, langsung ya X-nya ini 0,1. Betul langsung. Sama dengan 3 akar 1 ditambah 0,1
Ya, udah tinggal ganti aja 0,1 dan seterusnya. Sendiri ya. Oke. Hanya hampiran McLaurin aja. Nomor 14 lumayan. 14 mau yang mana? Halo? Halo, 14 mau yang mana? Gak mau? Dia aja Pak, dia aja Pak. Oke, Pak. Lain kali harus baca dulu ya. Lain kali dibaca dulu nih. Jangan nebak jadi nomor yang tinggi, sulit gitu, jadi dipilih. Kalau udah latihan dulu nanti nyecep sendiri. Untuk masing-masing fungsi berikut, tentukan R3X, yaitu polinom Taylor order 3, yaitu suku sisa dari polinom Taylor order 3. Di sekitar X sama dengan A. Ini disuruh A-nya 0 gitu ya. Tentukan juga batas yang baik bagi ini, jadi batas atas dari galatnya. Ini yang susahnya, Tea. Oke, coba ya. Polinomnya nggak diminta ya, hanya menentukan suku sisanya. Jadi saya mau ngitung R3X dulu. R3X itu adalah rumusnya turunan keempat di titik X, di titik C, 4 faktorial, X min A pangkat 4. Deh. Saya mau bahas yang ini, jadi A-nya 0. A-nya 0. Oke. Nah, sekarang ngitung dulu turunannya kalau gitu. Fx sama dengan Gx. G ya fungsinya sampai bukan F. Sin X tambah cos X. Turunannya apa itu? Min sin X. Salah. Cos X min sin X. Turunan 2 min sin X min cos X. Turunan 3 adalah min cos X tambah sin X. Turunan 4 sin X tambah turunan sin cos X. Oke. Dengan demikian saya masukkan ke sini. R3X turunan keempat di titik C. Hati-hati ya, ini X, ini C, beda ya. Ini di titik C. Turunan keempat di titik C adalah sin C ditambah cos C, gitu ya. Ini ganti C nih. X-nya nggak diganti, belum. 4 faktorial X min A-nya di sini 0, jadi X pangkat 4 saja ya, gitu. X min 0 pangkat 4. Oke, karena mau ngitung batas galat, saya pakai mutlak. Karena batas galat. Sekarang dibilang, yang diminta tentukan suatu batas galat yang baik bagi R3 di titik X0. X0-nya ini, 0,4. Jadi, R3 di titik 0,4 sin. Oh ya, bentar, ini harus disebut dulu C-nya di mana? C di antara X dan A. Sin C tambah cos C dibagi 4 faktorial 0,4 pangkat 4 gitu ya. Ini kan ini X,
Ini X. Kuda, kuda. Kancil, kancil. Clara, Clara. Gitu ya. Nah, kita diminta ini X0. X0-nya 4. 0,4. Ini 0,4. Ya ini 0,4. Sekarang C-nya juga berubah. C di antara X-nya udah diganti dengan 0,4. 0,4. Dan A-nya tadi 0. Nah, ini berapa batas galatnya? Ini harus jadi angka nih. Kita utak-atik. Jadi, gimana ngutak-atiknya? Yang udah angka gampang. 0,4 pangkat 4, 4 faktorial, hitung pakai kalkulator ini. Tinggal di sini ada sin C tambah cos C. Ingat, sin sama cos kan paling gede 1. Udah aja gini. 0,4 per 4 faktorial kali mutlak sin C ditambah mutlak cos C. Betul? Akan lebih kecil. Mutlak A tambah B lebih kecil sama dengan mutlak A tambah mutlak B. Gitu ya. Jadi, sama dengan udah positif semua. Saya langsung buka aja. 1 tambah 1. Nah, ini adalah batas atasnya. Jadi galatnya tidak akan lebih dari sekian. Bukan sama dengan ya, karena melewati ini. Akan lebih kecil sama dengan sekian. Paham? Oke. Kalau paham. Rasanya cukup saya ya. Masa lagi saya? Masih ada. Masih ada. Udahan dulu ah. Sendiri aja ditinggalin ini mas saya. Atau 15 saya bahas satu lagi. Kalian nggak ada kuliah kan jam 11 Jumat? Menjelang Jumatan nggak ada kuliah. Oke, ini rada susah, jadi saya bahas. Sisanya nanti udah. Paham nggak ini ya yang saya omongin hari ini? Jangan-jangan saya ngomong gitu, nggak ada yang nempel di kepalanya. Tentukan N, menentukan N, jumlah suku, agar polinom Maclaurin order N dari ini dapat digunakan untuk menaksir ini dengan galat mutlak kurang dari ini. Oke. Polinom Maclaurin. Bikin dulu polinom Maclaurin dari ln 1 tambah X. Ya. Oke, jadi harus ngitung. Tadi udah ngitung ya. Udah kehapus, biarin aja. Fx ln 1 tambah X. Saya hitung di Maclaurin. A-nya 0. F0 sama dengan ln 1 tambah 0 sama dengan ln 1 ya 0. Turunan pertama ini tuh ngaco lagi. Bisa diklik gitu. Oh bisa. Turunan pertama 1 per 1 tambah X. Atau saya tulisnya gini. 1 tambah X kuadrat ya. Koma. Kok kuadrat sih? Min 1. F aksen 0. Masukkan X-nya 0. Jadi 1 pangkat min 1, 1 ya. Turunan 2 di X min 1 ditambah X pangkat min 2 F20. Kenapa saya ngitungin ini ya, saya jadi rada bingung. 0 ini 1 jadi min 1 ya biarin aja ngitung dulu. Ternyata percuma nih yang saya hitungin, bukan yang ditanya nih. 2 1 ditambah X min 3 F30 2 turunan 4
X 2 kali 3 jadi 6. Ini akan faktorial, berikutnya nanti kali 4. Jadi min 3 faktorial. Ditambah X pangkat min 4. Turunan keempat di 0 min 3 faktorial. Nah, mau ngapain? Mau ngitung ngapain? Menentukan n-nya supaya hampiran ln 1, galatnya kurang dari ini. N-nya kita belum tahu. Nah, jadi harus menentukan Rn. Tahu dulu. Tadi fx-nya ln 1 ditambah x. Jadi kalau ln 1,1 itu sama dengan f, bukan f 1,1 ya, f 0,1, betul? Fx-nya ini, mau ngitung ini. Berarti itu sama dengan f 0,1. Nah, sekarang saya akan menentukan Rn 0,1 itu harus lebih kecil dari 0,001. Itu maksud soal. Berapa n-nya? Dari awal. Berapa n-nya? Supaya berlaku ini. Jadi harus tahu ini 0,1 bukan 1,1 ya. Karena fx-nya ln 1 tambah x, mau ngitung ln 1,1. Berarti x-nya di sini harus 0,1. Nah, galatnya ini. Saya harus mendapatkan dulu, sedangkan ini sama dengan turunan ke n tambah 1 di titik C dibagi n tambah 1 faktorial x pangkat n tambah 1. Karena Maclaurin ya. Ini Maclaurin. A-nya 0. Jadi harus ngitung dulu turunan n plus 1. Harus cari pola dulu. Nah, dari sini polanya apa nih? Turunan ke n apa ya? Turunan ke n aja dulu. Coba dicari polanya apa? Plus min plus pin. Pasti min 1 pangkat yang turunan ke 1 positif. Kalau 1 dia harus positif n-nya. Ditambah 1. Kemudian turunan ke ini berapa? Keempat, tulisan tidak jelas. Turunan keempat ininya 3 faktorial. Turunan ke n berarti n min 1 faktorial ya. Turunan ketiga ininya 2 faktorial. Keempat 3 faktorial. Kelima nanti 4 kali 3, 4 faktorial. Polanya gitu. Kali 1 tambah x pangkat min ini 4, ini 4. Kalau ini n, ya min n. Oke, masukkan ke rumus Rn. Rnx dulu. Rnx sama dengan turunan ke n tambah 1 di titik C bagi n tambah 1 faktorial x pangkat n tambah 1. Karena Maclaurin, jadi x min a-nya ya x aja. Dengan C di antara x dan a. A-nya 0. Tuh, a-nya. Bertahap memasukkan C-nya dulu, X-nya nanti. X-nya nanti ini, 0,1 ini. X-nya nanti ya. Rnx dulu, pasian. Jadi ini min 1 pangkat n tambah 1. N min 1 faktorial. Salah. Turunan ke n plus 1. Kalau turunan ke n, ini kan turunan ke n. Turunan ke n plus 1 berarti min 1 pangkat n tambah 1 ditambah 1.
N faktorialnya, N-nya ganti N plus 1. Jadi N faktorial ya. 1 ditambah X pangkat min N tambah 1 ya. Karena turunan ke N plus 1. Salah lagi. Tambah. Ininya jadi C. Betul? Kan turunan ke N plus 1 di titik C. Ini X, ini X. C. Dibagi N tambah 1 faktorial kali X pangkat N tambah 1. Jadi hati-hati, mana yang X, mana yang diganti. Ini C, ini diganti C. Karena turunan ke N, X, ini X, ini X. Kalau ini C, ya ini diganti C. Yang ini tetap X, karena ini X-nya yang R. Yang R, ini X-nya bersamaan di sini. Nah, baru ini. Belakangan pakai angkanya X. Rn 0,1 ini selalu 1 karena dimutlakan. Ini dibagi ini tinggal 1 per N plus 1 saja. 1 ditambah C pangkat min N tambah 1. Min N min 1. 0,1 pangkat N tambah 1. Nah. Aduh. Ini sekarang C di antara X-nya udah masuk 0,1, 0,1 dan 0. Nah, berapa N-nya supaya galatnya ini? Berapa N-nya supaya ini kecil dari 0,001? Tuh ya, 001. Ini. Berapa N-nya? Nggak bisa dilakukan karena ada C juga. Ya. Jadi, C-nya harus dihilangkan dulu. Kita lihat. Kalau C di antara ini paling gede berapa? Coba ini saya tulis dulu sebagai memusingkan, ditulis gini. 1 ditambah C pangkat N tambah 1. Kalau ini kita cari paling gede berapa? Karena mau mencari batas atas dari ini. Batas atas berarti yang paling gedenya. Kalau C-nya di sini berarti paling gede saat C-nya 0, betul? Penyebutnya sekecil mungkin supaya ini gede. Paham nggak? 0,1 pangkat N tambah 1 per N tambah 1 ini lebih kecil dari tadi 1 per 1 ditambah 0 pangkat N tambah 1. Yang ini. Paling gede nilainya dia sekian. Kalau C-nya di antara ini. Penyebutnya sekecil mungkin, jadi gede dia. Oke, sama dengan saya sederhanakan per N tambah 1, ini dibuat lebih kecil 0,001. Cari N-nya. Gimana cari N-nya? Dicoba aja di tabel. N-nya 1, bener nggak udah lebih kecil ini? N-nya 2, bener nggak udah lebih kecil ini? Kalau masih jauh, melompat. N-nya 6, cobain gitu ya. Dicari N-nya sendiri. Oke, begitu. Susah ini. Ini soal esai kalau di ujian biasa, soal bagian B yang panjang. Nilainya biasanya 3 kali soal bagian A. Oke, begitu. Coba dilihat kalau ada yang nggak dipahami. Aduh, kekecilannya. Harus bisa merumuskan ini nih. Tapi Rnx dulu, jangan langsung ke angka. Rnx dulu. Supaya X yang harus dimasukkan di turunan dengan yang di suku sisa, jangan kecampur-campur.
Ngitungnya turunan dulu di titik C, ganti di titik C. Yang lain masih X yang ini. Mantap. Moga kepala kalian bisa meledak. Oke. Ada pertanyaan yang ini? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Ini nggak boleh ditaksir lagi angkanya Pak. Yang N seper N plus 1 tuh jadi kurang dari 0,1 pangkat N plus 1. Ditaksir lagi seper N plus 1 akan kurang dari berapa? Kurang dari 1. Maksudnya sisa 0,1 pangkat N plus 1 aja Pak. Oh, boleh ini, boleh. Ini pasti lebih kecil dari 1 ya? Boleh. Boleh. Nah, jadi sampai sini jangan ini dulu. Saya taksir dulu ini lebih kecil dari 0,1 pangkat N plus 1 per 1 gitu ya. Nah, ini yang lebih kecil dari 0,001. Lebih gampang ya. Pinter. Ini mutlaknya saya hilangkan karena udah positif semua. Nah, nyari N-nya gampang. Kalau gini pakai operasi biasa ketemu. Baik. Ada lagi? Bagus nih, bagus. Mikirnya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya hentikan rekamannya. Kita udah 2 jam, 11 lebih. Ya, nggak apa-apa lah. Berhenti dulu rekamannya ya.